Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 11 Oktober 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Beginilah bunyi firman Allah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu kita telah belajar kebenaran firman Allah dalam kitab Yeremia 31 ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-34, di mana kita belajar bahwa Allah telah membuat perjanjian yang baru dengan umat Israel, sebab perjanjian yang sudah Allah nyatakan kepada umat Israel itu sudah diingkari karena mereka sudah membelakangi Tuhan dan tidak mau taat pada perjanjian itu. Tetapi Allah tetap berjuang untuk keselamatan umat Tuhan. Dengan Allah telah membuat perjanjian yang baru. Dengan cara Allah menaruh Taurat, Allah menaruh firman-Nya di dalam hati dari setiap kehidupan umat Tuhan. Supaya dengan demikian, dengan kebenaran firman Allah yang Allah taruh di dalam hati setiap umat percaya, sangat diharapkan bahwa umat akan memiliki hati yang bersih dan tetap ingat akan kebenaran firman Allah dan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Malam ini kita punya kesempatan untuk belajar lagi dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 yang menasihati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa di dalam hati kita itu terpancar kehidupan? Kita ingat renungan malam yang lalu bahwa Allah sudah menaruh Tauratnya, firman-Nya di dalam hati kita. Dengan demikian, kita diminta oleh Allah untuk menjaga hati kita dengan baik, supaya dari situ akan terpancar kehidupan. Kalau demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mesti mengisi hati kita dengan pikiran-pikiran yang bersih. Supaya demikian, pikiran-pikiran yang bersih itu akan memasuki hati kita dan akan menolong kita untuk terus mengalami kehidupan yang berkenan di hadirat Tuhan. Kita ingat bahwa
kata-kata negatif yang terus-menerus masuk ke dalam pikiran kita, kemudian akan memasuki hati kita, dia akan membentuk pola kehidupan kita. Kalau demikian, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjaga pikiran kita supaya selalu bersih. Pikiran adalah kunci kedamaian dan kebahagiaan bagi hidup kita. Dengan pikiran yang bersih, yang selalu kita pikirkan di dalam kehidupan kita, dan kemudian memasuki hati kita, akan menolong kita untuk mengalami kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6. Mari kita membuka Alkitab dan kita memperhatikan Roma pasal 8 ayatnya yang ke-6. Beginilah bunyi firman Allah, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika demikian, maka setiap kita sebagai umat percaya mesti berusaha sedapat mungkin untuk menghidupi pikiran-pikiran yang bersih di dalam kehidupan kita, supaya dengan pikiran yang bersih ia akan terus memasuki hati kita dan kemudian menopang kehidupan kita yang layak di hadirat Tuhan. Kita ingat Raja Daud pernah mengalami kegagalan di dalam kehidupannya. Misalnya kita belajar di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Pada saat dia memandang seorang perempuan dengan pikiran yang kotor, maka telah terjadi perbuatan yang tidak senonoh, dan kemudian terus melahirkan berbagai dosa yang keji di dalam kehidupannya. Kita ingat ketika pikiran yang kotor yang muncul dari dalam hidup dari Daud, dia telah bersetubuh dengan Batseba. Dan kemudian perempuan itu mengalami kehamilan. Selanjutnya di dalam keadaan itu, Daud terus memikirkan rencana-rencana yang jahat dengan berusaha untuk menempatkan Uria di barisan terdepan di medan perang, atau juga menyuruh menyiapkan minuman untuk membuat Uria menjadi pribadi yang mabuk, supaya dia tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap kehidupan istrinya. Ingatlah bahwa kalau kita menghidupi pikiran kita dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor, maka dia kemudian akan terus mempengaruhi kita untuk mengalami berbagai-bagai tindakan yang jahat di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa pikiran
adalah kunci kedamaian dan kebahagiaan bagi hidup kita. Karena itu, kalau kita perhatikan di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, di sana kita bisa perhatikan dengan baik. Kolose pasal 3 ayat yang kedua, kita bisa membuka kitab suci dan kita memperhatikannya. Dengan jelas firman Allah berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau demikian, maka kebenaran firman Allah mau menasihati kita, supaya hendaknya kita selalu memikirkan perkara-perkara yang bernilai kekekalan, sehingga kita tidak hanya memikirkan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan dunia ini, dan kemudian nanti akan memasuki hati kita sehingga merusak hati kita yang di dalamnya telah terdapat kebenaran firman Allah. Dan karena kita memasukkan hal-hal yang kotor, yang keji di dalamnya, kemudian kita akan bertindak untuk melakukan berbagai tindakan yang tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hendaknya kita berusaha sedapat mungkin supaya memelihara hati kita dengan kita mengisinya dengan pikiran-pikiran yang murni, pikiran-pikiran yang bernilai kekekalan, sehingga dari dalam hati kita akan terpancar kehidupan yang berkenan. Kalau kita mengisi hati kita dengan pikiran-pikiran yang negatif, maka itu tidak akan menolong kita untuk kita melahirkan perkara-perkara yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga kepada sesama kita umat manusia. Ingat, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Sesuatu yang di luar dari diri kita, di luar dari pikiran kita, hanya akan berusaha untuk mengganggu pikiran kita. Karena itu kita mesti kuat mempertahankan pikiran kita, serta berusaha untuk memikirkan perkara-perkara surgawi, dan tidak hanya memikirkan perkara-perkara duniawi, supaya kita benar-benar memikirkan hal-hal kekekalan sekalipun kita masih hidup di bumi ini. Kita harus ingat bahwa kita adalah makhluk yang berasal dari Tuhan. Karena itu sekalipun kita hidup di bumi, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita tidak boleh hanya serta-merta memikirkan perkara di bumi saja, yang akhirnya nanti menggiring kita masuk dalam pencobaan dan melakukan hal-hal yang keji dan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita, supaya kita senantiasa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dengan demikian, hati dan hidup kita selalu memancarkan kehidupan yang berkenan. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami. Malam sudah menjadi bahagian buat kami, sesaat lagi kami akan beristirahat. Datanglah dan memberkati kami sekalian.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.